Ada yang bilang, Mongol jadi artis paling cuma 3 bulan doang. Ngandelin mukanya, gak mungkin dia bertahan lama. Ya benar bos, ngandelin muka gak mungkin gue jadi artis. Nih song leader tadi masih lebih ganteng dari Mongol. Tapi sayang gue artisnya. Iya kan? Jadi kalau kita ngandelin muka, nggak akan jadi apa-apa hidup kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, everything under control. Khusus anak muda yang hadir hari ini, cewek-cewek juga. Khusus yang cewek. Kecantikan yang engkau harus pupuk adalah hatimu, bukan mukamu. Percuma engkau muka putih, lehernya enggak. Jadi kalau lu mau beli skincare, tanya ini udah sekalian leher enggak gitu ya kan. Jangan sampai muka Korea, leher tetap bakwan di bawah. Udah kayak kaki kena knalpot putih bang, ada hitam di tengah. Buat cowok juga begitu. Jangan maksa pingin jadi six pack. Jangan rebut, aduh ampe gak ibadah, anak muda cuman mau pergi nge-gym tiap Sabtu jam 8 sampai jam 10. Pingin six pack percuma. Penelitian udah dirilis, dari 100 cowok di tempat nge-gym 80-nya gak normal. Mau ngapain? Lu pingin terlihat keren, akhlakmu yang dibenerin. Muka, saya bisa operasi muka pak. Dokter Tompi penyanyi plus dokter bedah. Bisa gue minta tolong hidung doang bos. Perkara hidung pesek. Tapi penelitian juga ada bilang hidung pesek lama mati. Kenapa? Irit bernafas. Coba bandingin orang yang hidung mancung dengan hidung pesek. Siapa yang paling kenceng ngorok? Yang hidung mancung bunyinya kayak kapal berangkat. Tapi kalau orang pesek dia nyempil. Kecil banget kayak siulan burung gitu. Jadi jangan dipaksa untuk terlihat keren. Tetapi dalam posisi dipaksa. Saya tinggal ngambil tulang ini katanya bisa. Terus hidung ditarik bisa. Tapi saya nggak mau merubah karena Tuhan tahu Mongol pesek. Jadi kalau gue tahu mancung ditabrak bajai. Tuhan kok Mongol mati. Tuhan itu lu Mongol. Ya ampun gue lupa. Soalnya gue taunya lu pesek. Jadi malaikatnya balik. Nggak jadi menjaga engkau malaikatnya. Karena malaikat bilang, bos kayaknya berubah hidungnya bukan dia deh. Jadi saya nggak pernah mau ribet ngadepin hidup. Orang mau bilang apapun saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Mau disuruh pindah agama. Ada yang bilang kalau Mongol udah nggak beragama Kristen. Ada yang bilang kalau Mongol udah punya pengajaran yang berbeda. Udah tidak percaya Yesus Kristus. Tidak percaya Yesus Hamasya. Coy, gua sampai hari ini selama babi putar masih ada di otakku. Nggak akan pernah aku pindah agama. Bro. Lu pernah ngerasain gak babi kecap Manado bro? Cobalah sekali-sekali Desember lu ke Manado. Babi kecapnya Bapa di sorga. Tuh lu makan babi kecap, Andreas dan Sebedius lewat gua cuekin. Jadi ngadepin hidup santai. Hidup yang santai adalah hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar lunas. Kita tinggal menikmati dengan cara yang bertanggung jawab. Siapa yang suruh doa tutup mata? Torang beston. Wih dapat ekor ikan. Oh haleluya daging say. Kage babunyi mari kita berdoa. Amin darah Yesus. Tadi ekor tak tukar kepala. Siapa yang ambil? Mongol marah-marah, apa ketukar sebelah bunyi. Ingat Mongol menuduh itu dosa. Oh Tuhan. Dari situ Mongol baru tahu doa yang benar ternyata tutup mata satu, buka satu. Karena Alkitab yang suruh berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu jaga, satu berdoa.
Apa sih Mongol hebatnya orang Kristen? Coy, kekristenan hebat karena kita punya dua hal. Pertama, karena kita punya juru selamat sejati namanya Yesus Kristus. Amin. Kedua, karena kita makan babi. Orang nanya ke Mongol, Mongol kenapa makan babi hebat? Coy, Anda tidak belajar Alkitab. Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Masuk ke mana itu setan? Ke babi. Berarti babi ada apa? No ngana makan babi, ngana makan apa? Selesai. Iya dong. Jadi di mana kota yang makan babinya tidak pernah ada pemunculan setan. Di Manado belum pernah ada suster ngesot, wewe gombel, nah ada. Di Medan juga begitu, di Tarutung dan Adong yang namanya bolis muncul. Selama adong babi aman terkendali. Saya stand up komedian pernah ditegur oleh Dewan Gereja Indonesia. Gara-gara saya pernah ngomong di TV, sekarang Indonesia banyak pendeta kalau berdoa tidak pernah baca Alkitab yang benar. Anda tahu doanya apa? Minta Tuhan suruh datang. Tuhan hadirlah di tempat ini. Dia nggak pernah baca kalau Tuhan datang kiamat. Jangan dipanggil bos. Tuhan naik ke surga, dia bilang aku akan memberi kalian penolong namanya Roh Kudus. Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lu suruh turun. Anda pikir Tuhan kita kayak celup naik turun. Jangan. Yang kita panggil itu Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Kalau ngana panggil Tuhan hadirlah di tempat ini, terjadi lagu GPDI bersama malaikat di surga. Kalau Anda laki belum punya pasangan, ingat Adam tidur, Tuhan yang lihat. Kasihan anak yang kukasihi belum punya pasangan. Let's go kita make a Hawa. Ya kan? Jadilah Hawa. Jadi Anda tidur, tapi ingat kegantenganmu harus seperti Adam. Kalau enggak nyari, tetap cari. Kalau lu gantengnya ala kadarnya, tetap cari pak, cari. Tetapi kalau mau nyari pasangan yang paling enak bagaimana bang? Kerja teman-teman. Gak usah ribet terhadap apapun. Karena Yesus lahir juga tidak memperibetkan siapapun. Jadi otomatis kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, jangan ribet terhadap apapun. Amin. Amin. Iya kan? Mama-mama yang cantik, tetaplah perlihatkan kecantikanmu. Cerewet mah biasa. Kalau mama-mama nggak cerewet, tanya sakit apa. Belum maminya Mongol Tuhan Yesus kalau nggak inget dosa udah gue masukin panti werda tuh mama. Tuhan tiap hari dek mami besok mau ke gereja tanggal 24 kita gereja di Bandung, DP 25 kita mau gereja di Jakarta, ada 3 gereja dek, jadi paling terakhir di Bekasi. Mami harus beda DP cincin, beda cincin, jadi maksudnya beli ulang. Masa mami dan cincin sama. Aduh Tuhan dosa panti werda nih yang mau mak, nanti jemput lagi pas tanggal 2 Januari gitu, ngerepotin. Perkara alis dia yang salah, kita yang dimarahin, padahal dia yang nato. Dia dulu ditato lah, sekarang kulitnya reot turun. Apa yang dia mau pisil alis nggak ada, dia marah-marah. Gue bilang ya udah kalau begitu pakai spidol snowman. Karena kan warna tato sama snowman yang hijau cocok. Nah ada yang nanya, Bang Mongol kok tega sih mamanya dijadiin materi stand up? Emang orang tuanya nggak pernah marah? Enggak teman-teman, karena kami berdua bagi hasil. Saya bukan siapa-siapa, saya dari Manado ke Jakarta mau sekolah pendeta. Saksi hidupnya banyak di Manado, boleh tanya. Sampai Jakarta sponsor lari. Dan saya harus jualan koran di Tugu Tani untuk bertahan hidup. Saya malu pulang Manado. Karena banyak pendeta di Manado doakan jadi pendeta. Koknya jadi pendeta mau taruh di mana ini muka. So tahu tuh orang Manado kalau bahasa Manado pambaso sere.
Doyang banget nyayiin orang. Si Alonso gembala sidang di mana? Nyak jadi malu. Terpaksa Mongol bertahan di Jakarta dengan jualan koran. Setiap hari kalimat saya tidak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan kemana ngana bawa kita iko. Artinya Tuhan kemana engkau bawa aku akan tetap ikut. 2011 Mongol jadi artis. Tidak ada satu manusia yang bisa membantah. Jadi artis lewat dunia stand up, main film, main sinetron. Anda pingin punya pasangan hidup? Gampang. Tidurlah Anda. Solusi untuk cari pasangan hidup cuman tidur. Kenapa tidur? Jangan lupa kejadian. Adam dibuat Tuhan tidur untuk dibuat seorang Hawa. Hawa dibuat Tuhan, Adam lagi apa? Tidur. No tidur Jo. Karena di saat Anda tidur, Tuhan sedang membuat Hawa buat Anda. Cuman ingat, kalau Anda gantengnya seperti Adam baru tidur. No, kalau kurang cari sayang. Jangan tidur. Buat yang badan gemuk, ini banyak hamba-hamba Tuhan di GPDI Sogode. Tolong cepat berusaha untuk kurus. Bakurus orang Manado bilang. Kenapa? Para hamba-hamba Tuhan jangan lupa Alkitab berkata pintu sorga itu sempit. Jangan kaget di muka pintu surga, Tuhan nyata lewat. Mongol ngomong pintu sorga sempit, orang gembung yang masuk sorga. Mongol lupa, Mongol papi le gode. Papi Gilbert gode kasihan. Kondepe minggu depan dia khotbah, ada anak kita kurang ngajar. Dia bilang-bilang orang godeknya masuk surga. Buat kamu hamba Tuhan, buat kami para hamba Tuhan yang gemuk, tenang. Kita pasti masuk karena kita punya pintu khusus. Ternyata pendeta gode ada pintu khusus. Kompa Pigil berbagi, Mongol salah satu yang gak masuk surga karena dia juga gemuk. Mongol langsung bilang, santai coy. Mongol sebelah Cina pasti ada orang dalam. Jangan izinkan pikiran kita melebihi daripada yang kita pikirkan. Lu pingin hidup sehat, ya gak usah ribet makan. Selama makanan itu engkau berdoa dan mengucap syukur sebelum engkau makan, everything okay. Gak usah ketakutan sama sayur kangkung. Jangan makan lele karena lele itu katanya makanannya kotoran. Jangan makan kangkung karena ada bekicot kecil. Jangan makan daging babi karena 1000 Fahrenheit nggak akan mati cacingnya. Nah ribet amat sih. Coy, selama semuanya lukunya, cacingnya besek, putus sama gigi. Kecuali daging babi kecap lu telen utuh masuk. Lalu kunyah-kunyah tetap mati tuh cacing. Nggak boleh nasi putih, harus nasi merah karena karbonnya tinggi, gulanya tinggi. Jadi harus pakai nasi merah karena gula rendah, karbonnya rendah, seratnya tinggi. Kalau bicara warna enak nasi kuning bos. Lu nggak boleh nasi putih, nasi merah, hantem nasi kuning. Ada ayam sepotong, udah ada oreknya, ada perkedelnya. Nggak ada orang mati gara-gara nasi. Orang mati karena ajalnya Pak. Supaya lu matinya lama, apa yang harus Anda lakukan? Rendah hatilah. Jangan sombong. Tuhan benci orang sombong. Orang sombong kalau jalan, apa dia? Apa sih lu? Begitu. Itu kalau malaikat maut nunjukin muka, nggak bisa kabur. Matilah. Tapi kalau kita rendah hati, kita jalan nunduk. Permisi ya, aku pulang dulu, makasih Tuhan Yesus memberkati. Nah kan kalau kita jalan nunduk kan kelihatan sepatu malaikat maut. Ini kan kelihatan darah Yesus dia di depan, kan kita bisa muter balik tuh. Selamat. Jadi gak usah ribet. Pingin umur panjang lagi, apa yang harus Anda lakukan? Budak. Kenapa budak? Amanya Mongol sama oma Mongol budak berdua 100 umurnya.
Amaknya Mongol aja 106 10 hari baru game. Itu pun kalau nggak dikagetin kayaknya masih hidup sampai sekarang. Kenapa budak lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Oh jadi kita nggak boleh mikir dong Kak Mongol. Enggak boleh begitu, kita boleh mikir. Tapi sesuai apa harus kita pikirkan? Buka Filipi 4 ayat 8. Kita baca lagi sama-sama Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, pikirkanlah. Udah, suruh mikir yang begini. Nikmati proses Tuhan. Saya nggak langsung jadi artis Pak. Saya melewati fase jualan koran, masuk penjara, digosipin udah nggak Kristen, dimarah-marahin gara-gara ikut acara penelusuran dunia malam, dunia gaib. Ada sampai marah-marahin gua DM, Pak Mongol hamba Tuhan kenapa ikut DMS, kenapa ikut YTT Pak, itu bertentangan dengan firman. Dia lupa gua ini artis. Saya ini pekerjaannya seniman, saya belum punya gereja. Otomatis pekerjaanku itu. Yang penting selama gua penelusuran, gua belum pernah kesurupan. Itu aja. Kenapa sih Bang gak kesurupan? Alkitab yang bilang 1 Yohanes 5 ayat 18, dan si jahat tidak pernah bisa menjamah engkau. Gitu. Jadi kalau Bang Mongol kenapa Bang gak kesurupan? It's not mine. Bukan giliran gua. Biarkanlah mereka yang kesurupan. Kan ntar dia juga capein diri. Dia kan. Wow. Oh gue main HP di belakang. Oh enggak, gue jalan-jalan sama tongkat, lu kemari datang lu, gue sabet lu. Satu yang kita minta sama Tuhan, Tuhan rancanganmu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Tidak kecelakaan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan jika kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Amin.